Selamat datang di bioskopnya Pak Yan, bioskop review film kesayangan kita. Ya, kali ini Pak Yan akan mereview film dari Thailand lagi, ya berjudul Mother Gamer. Ini ya, seorang emak-emak yang membuat tim e-sportnya sendiri ya, dan bertarung melawan anaknya sendiri, tim anaknya sendiri ya. Nggak usah lama-lama lagi, kita gas ke videonya. Let's go. ด้วยเกียรติยศของชาว ROV. Di awal cerita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Melda. Saat itu ia melihat surat milik anaknya. Karena penasaran akan surat itu, Melda pun ingin menanyakan kepada anaknya langsung. Namun karena belakangan ini anaknya jarang keluar kamar, ia pun mencoba mengintip kegiatan anaknya dari lubang pintu. Yang saat itu anaknya Melda sedang bermain game online. Anaknya bernama Justin. Justin adalah anak yang cerdas dan murid yang teladan. Namun ia selalu dikekang oleh ibunya. Saat ditanyai Melda, ia pun berbohong kalau ia sedang membuat narasi pidato untuk acara Hari Ibu. Lalu Melda langsung menanyakan surat itu kepada anaknya, dan ternyata surat itu adalah surat persetujuan untuk berpartisipasi dalam pertandingan e-sport nasional. Namun sebelum menyetujuinya, Melda meminta Justin untuk mengikuti acara Hari Ibu di sekolahnya dan menjadi pembawa pidato saat acara itu. Keesokannya sebelum Justin pergi ke sekolah, ia pun memberikan surat yang mengikut sertakan dirinya dalam acara Hari Ibu di sekolahnya. Namun Justin yang menerima surat dari Melda sedikit kecewa, karena di surat itu Melda belum menandatangani surat tersebut, yang artinya Justin tidak diperbolehkan untuk mengikuti sebuah turnamen AOV tingkat nasional. Dengan rasa kecewa, Justin pun berangkat sekolah. Dan ternyata Melda adalah seorang guru di sekolahnya Justin, yang berarti Melda adalah ibu sekaligus guru dari Justin. Karena tidak suka melihat anak-anak yang bermain HP, Melda pun mengajukan sebuah permohonan kepada kepala sekolah, yang dimana nantinya para siswa tidak ada yang boleh membawa HP ke sekolah. Namun sebelum disetujui, kepala sekolah menyuruh Melda dan guru satunya untuk ke sekolah lain dan mempelajari sekolah lain dalam membatasi ponsel para muridnya. Scene berganti di sebuah sekolah yang akan didatangi oleh Melda. Di sini diperlihatkan seorang murid cowok yang sangat nakal. Kita sebut saja namanya Udil. Setiap hari ia hanya memikirkan tentang game saja. Bahkan ia tidak pernah memikirkan tentang sekolahnya. Bahkan Udil sampai memecahkan rekor murid paling banyak mendapatkan hukuman di sekolah itu. Dan saat Udil dan teman-temannya sedang dinasehati oleh guru BK, ia malah maju dan menambahkan hukumannya sendiri, yang dimana hukuman Udil sekarang telah mencapai 9 kali. Dengan percaya diri, Udil pun keluar dari ruangan itu. Lalu saat Melda sedang berjalan-jalan di sekitar sekolah, ia mendengar seorang murid yang bercerita tentang pro player yang sangat hebat, yang dijuluki sebagai Sonic Fighter. Mereka pun bercerita saat Sonic Fighter sedang streaming, tiba-tiba ibunya masuk dan membuat Sonic Fighter sangat terkejut. Melda yang mendengarnya pun langsung menyadari bahwa kemarin ia masuk ke kamar anaknya yang tampak sedikit mencurigakan. Dan benar saja, saat ia searching dengan nama Sonic Fighter, ternyata itu adalah anaknya sendiri, yaitu Justin. Melda pun langsung mendatangi anaknya dan menanyakan mengapa dia melakukan itu. Melda pun menghukum Justin dengan membatasi ponsel milik Justin dan menyuruhnya untuk keluar dari timnya tersebut. Keesokannya acara Hari Ibu pun telah tiba dan semua murid berkumpul di sebuah aula. Dan saat nama Justin dipanggil untuk membacakan sebuah pidato di depan, Justin tidak ada di tempat itu dan membuat Melda merasa sangat malu. Singkat cerita, saat di rumah ada telepon masuk dan ternyata itu dari manajer tim dari Justin. Kemudian ia pun mendatanginya dan menyuruh Justin untuk pulang. Tetapi sang manajer mengatakan kalau Justin ingin keluar dari tim ini, ia harus mengembalikan gaji Justin selama 12 bulan dan membayar dendanya. Karena Justin sudah melanggar kontrak dari tim tersebut. Tentu saja itu bukanlah uang yang sedikit, dan selama Justin masih terikat kontrak dengan timnya, ia harus selalu datang ke tempat itu untuk berlatih. Karena mereka bertujuan untuk mengikuti turnamen AOV tingkat nasional untuk mewakili Thailand dalam turnamen di Korea pada tanggal 8 Februari. Tanggal itu bertepatan dengan ujian beasiswa Justin. Keesokannya saat Melda ingin berbicara kepada Justin, Justin hanya diam dan langsung berangkat ke sekolah. Dari sinilah Melda merasakan anaknya telah berubah dan berniat untuk menghentikan anaknya dalam turnamen tersebut. Kemudian Melda mencari tahu tentang tim Haiger, dan bahkan banyak foto anaknya di website milik tim tersebut. Lalu dia membaca berita yang dimana tim tersebut telah mengeluarkan 2 orang anggotanya karena adanya masalah dengan tim tersebut. Dan Melda pun langsung menyadari kalau itu adalah murid sekolah yang mendapatkan banyak hukuman kemarin yang bernama Udil. Ia pun langsung menemuinya dan menanyakan tentang tim tersebut, karena sebelumnya Udil pernah bermain dengan tim tersebut. Lalu Melda menyuruh Udil untuk membuat tim e-sportnya dengan tujuan membuat tim anaknya kalah, dan Melda lah yang akan menjadi manajernya. Kalau tim anaknya kalah, dan itu akan membuat Justin tidak akan bisa berangkat ke Korea untuk turnamen tingkat dunia. Tentu saja Udil menolaknya karena Udil tidak mempunyai waktu untuk hal seperti itu.
Dan ditambah lagi, Udil sedang banyak mendapat masalah di sekolahnya. Lalu Melda menjanjikan kepada Udil kalau saja ia bisa memenangkan turnamen tingkat nasional, ia akan membantu Udil untuk lulus sekolah. Di sini Udil pun langsung menyetujuinya dan memberi syarat kalau ialah yang akan memilih anggotanya sendiri sebagai timnya. Dan ternyata dulu Udil pernah memukul manajernya sendiri. Oleh karena itulah ia dikeluarkan dari tim Higher. Padahal dulunya Udil adalah anggota yang sangat hebat di tim tersebut. Scene pun berganti. Di sini Melda lupa membuat nama tim esportnya sendiri dan ia pun memutuskan untuk menamai timnya dengan nama Om Gaga. Dengan berisikan anggota, Udil sebagai jungler, sahabatnya Udil yang bernama Guit sebagai archer, Bang sebagai mid laner, Maprang sebagai support, dan yang terakhir adalah Max, bocah toksik dan paling barbar sebagai solo line. ส้นตีนกูคือมึงก็ตลกแม่งเลยครูชื่อเบนเป็นผู้จัดการทีม Pertandingan pertama turnamen mereka pun dimulai. Dengan hebatnya, mereka pun berhasil mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Dan itulah kemenangan pertama mereka. Saat diwawancarai, Om Gaga pun menyatakan perang kepada tim Higher. Dan mereka tidak akan kalah dengan tim Higher. ไปตามพวกมึงคนหนึ่งกับกูก่อนได้ไหมล่ะ รับรองไม่แพ้แน่นอน Kemudian Udil pun berniat mengantarkan Maprang untuk pulang dengan menaiki Scoopy Fuckboy miliknya. Dan ternyata Maprang sudah membawa mobil sehingga Udil tidak bisa mengantarkannya pulang. Keesokan harinya saat Melda ingin pergi dinas ke luar kota, tiba-tiba Udil menelponnya dan mengatakan kalau Guit telah pergi karena mereka tidak menggajinya. Padahal 15 menit lagi pertandingan akan dimulai. Karena mereka tidak memiliki cadangan, mau tak mau Melda lah yang menggantikan Guit sebagai archer. Ia pun memutuskan untuk bermain di toilet bus. ครูต้องเล่นแฮร์รี่แทนไก่ Dan saat di pertengahan permainan, ada seseorang yang ingin menggunakan toilet tersebut. Dan hal tersebut membuat Melda semakin panik. Ditambah lagi, si bocah Max selalu memakinya. ครูโคตรจบต้องให้สอนไงบอกแล้วไงนี่คือคำหยาบกับใหญ่ Wajar saja karena di sini Melda masih pemula dan kurang berpengalaman. Namun untungnya mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Karena Guit telah keluar dari tim itu, di sini Bang juga ingin keluar dari tim itu. Karena tanpa Guit mereka takkan bisa apa-apa dan akan kacau balau jika diteruskan. Lalu Udil menyuruh Melda untuk bermain selama 1000 match dalam seharinya, agar ia bisa mempunyai pengalaman yang lebih baik. Dan kalau ia mau melakukannya, maka Bang tidak akan keluar dari tim itu. Setiap harinya Melda pun dilatih oleh mereka dan akan membuat ia menjadi lebih pro. ตายแล้วดับในเกิดอันเก่า Di sisi lain, Justin dimarahi oleh manajernya karena ia bermain dengan keinginannya sendiri tanpa adanya strategi dari sang manajer. Dan karena hal itulah manajer memarahinya. Walaupun Justin hebat dalam bermain, tetapi itu tidak bisa menjaminnya mengalahkan Udil 1 lawan 1. Scene berganti dengan Maprang dan Bang. Bang menyuruh Maprang untuk bercosplay seperti yang ia lakukan dengan timnya yang dulu. Hal itu dilakukan agar tim mereka mendapatkan rating yang lebih tinggi dari tim lainnya. Dan semua orang pun dibuat terpanah oleh kecantikan Maprang, termasuk Udil. หรือว่าเชฟพันใส่ไปวะ Dan pertandingan 1 lawan 1 antara Udil dan Justin pun dimulai, yang dimana scene ini menggambarkan mereka yang sedang bertarung di dunia game. Namun sayangnya Udil berhasil dikalahkan oleh Justin, dan Justin memenangkan pertandingan tersebut. Singkat cerita, pertandingan pun masih berlangsung antara Om Gaga melawan tim killer yang anggotanya berisikan para cewek. Namun tidak menutup kemungkinan kalau mereka semua adalah bencong Thailand. Hari demi hari, skill Melda pun semakin berkembang dan mereka berhasil mengalahkan lawan mereka. Setelah kemenangan itu, mereka pun makan malam bersama. Di sini Udil mengatakan kalau ia suka semuanya. Karena kata-kata itulah yang membuat Maprang senyum-senyum sendiri. Ternyata yang dimaksud Udil adalah daging babi yang ada di mangkok tersebut. Maprang berpikir Udil membicarakan tentang dirinya. Dan sekilas wajah Maprang pun langsung berubah. Dan Udil pun mengatakan yang sebenarnya kalau ia memang membicarakan tentang Maprang. Dan adegan romantis pun terjadi. Keesokannya di sekolahnya Udil telah menerapkan hari tanpa ponsel di sekolah, yang dimana para murid harus memberikan ponselnya kepada gurunya agar mereka tidak memainkannya saat di sekolah. Di sisi lain, Udil bersembunyi di toilet sekolahnya agar ia bisa mengikuti pertandingan mereka yang selanjutnya. Tetapi guru BK mengetahui dan mengambil HP milik Udil. Padahal pertandingannya akan dimulai dalam beberapa menit lagi. Karena Udil tidak bisa dihubungi, Maprang pun mencari Udil ke sekolahnya.
Namun Melda mengatakan kalau Udil sedang dihukum. Maprang yang mengetahui jaringan selulernya sedang jelek, ia pun mencoba untuk mencari jaringan wifi di sekolah itu dan memasuki kantor kepala sekolah demi mencari jaringan wifi yang bagus. Sementara itu Udil sedang melarikan diri dari guru BK. Dan akhirnya mereka pun bisa berkumpul. คนอยู่ในห้องน้ Dan lagi-lagi mereka bisa memenangkan pertandingan untuk lolos ke 16 besar tersebut. Tetapi tiba-tiba kepala sekolah masuk karena ia lupa membawa topinya. Dan betapa kagetnya ia melihat banyak orang berada di kantornya tersebut. Lalu saat ingin pulang, di sini Udil sudah mengetahui bahwa Melda lah yang mengajukan peraturan kelas tanpa ponsel. Dan juga ia mengetahui kalau Justin adalah anak dari Melda. Karena merasa dimanfaatkan oleh Melda, Udil pun mencampakkan HP miliknya dan pergi meninggalkan Melda. Karena putus asa, Melda pun menelpon manajer Justin. Dan Melda mengatakan kalau ia akan mengembalikan gaji Justin selama 12 bulan serta membayar dendanya. Dan sekarang Justin pun telah dikeluarkan dari tim Higher dengan izin dari Melda. Sepulang di rumah, Justin pun menangis karena ibunya tidak pernah menyetujui apa yang ia sukai dan selalu menghentikan keinginannya tersebut. Karena rasa bersalahnya itu, Melda meminta kepala sekolah agar sekolah itu membuat klub e-sport. Dan permintaan itu pun dikabulkan oleh kepala sekolah. Keesokannya Melda mencoba untuk berbicara kepada Udil dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Karena merasa dibohongi, Udil pun sangat marah dan ia juga sudah berhenti dari sekolah dan juga tim e-sportnya. Lalu Melda mengatakan kalau Udil tidak perlu berhenti dari sekolahnya karena kepala sekolah ingin membuat klub e-sport di sekolah itu. Dan juga nama Udil sudah dihapus dari papan hukuman tersebut, yang berarti nama Udil sudah bersih dari hukuman apapun. Singkat cerita, saat pertandingan 16 besar akan dimulai, Melda mencoba mendatangi manajer dari tim Higher dan mengatakan kalau ia berubah pikiran dan ingin membatalkan perjanjian membayar ganti ruginya tersebut. Ia akan mengizinkan anaknya Justin untuk bermain di 16 besar dengan tim Higher. Tetapi sang manajer tetap memegang kata-katanya dan tidak ingin memainkan Justin di timnya tersebut. Dan pertandingan 16 besar pun dimulai. Dengan kemampuan mereka yang sekarang, dengan mudahnya Om Gaga mengalahkan lawan-lawannya dan sampailah mereka ke final. ำทีมโอมกาก้าเล่นกันได้อย่างเข้าขามากจริงๆนี่อย่างแท้จริงเลยอะมากลางเลยลอยเหลือเชื่อนะตอนนี้โอมกาก้า Dan yang mereka lawan tentu saja tim Higher, yang juga mampu lolos sampai ke final. Namun karena Justin sudah dikeluarkan dari tim tersebut, alhasil dengan mudahnya tim Om Gaga mengalahkan tim Higher. Bahkan tim Om Gaga mampu mengalahkan tim Higher dengan poin 2-0. สกอร์ตอนนี้อยู่ที่2-0 Sang manajer yang melihat hal itu pun sedikit panik. Namun di pertandingan final ini para tim harus mendapatkan poin 3 kalau ingin menang. Tentu saja tim Om Gaga hanya tinggal mencari 1 poin lagi dan kemenangan menjadi milik mereka. Di saat waktu jeda, para pemain dari tim Higher meminta manajernya untuk memainkan kembali Justin karena Justin adalah kunci kemenangan mereka. Oleh karena itu, tanpa Justin mereka tak akan bisa mengalahkan tim Om Gaga. Setelah berpikir panjang, akhirnya sang manajer pun memutuskan untuk memainkan Justin kembali. Dan pertarungan ibu dan anak akan terjadi di match ini. Para anggota tim Om Gaga pun tersenyum melihat Justin yang kembali bermain. Karena mereka bertujuan untuk mengalahkan Justin. ไอโอมมึงตายแน่กาบตดกูทำให้โง่กันอย่างนั้นตัวถุยไอ้สวะ Setelah Justin masuk, permainan pun berubah drastis dan tim Om Gaga mendapatkan kekalahan pertamanya dan skor berubah menjadi 2-1. ไฟเตอร์ฮะโอมเขาเล่นคลิกแดกได้อย่างยอด Dan begitu juga di match selanjutnya, yang dimana lagi-lagi tim Om Gaga mengalami kekalahan dan skor pun sekarang menjadi imbang, yaitu 2-2. เกมจนได้ครับทีมไฮเออร์สามารถเอาตัวที่ไฟเตอร์เห็นตัวลงมาเห็นผลจริง Dan babak penentuan pun dimulai, yang dimana salah satu tim yang akan juara akan mewakili Thailand dalam turnamen di Korea. Tidak seperti biasanya, di sini Melda memainkan hero core dalam artian hero dengan kunci kemenangan. Pertarungan sengit pun terjadi di match terakhir ini, dan akhirnya saat kedua tim semua telah mati dan menyisahkan Melda dan Justin, pertarungan 1 lawan 1 antara ibu dan anak pun terjadi. Walaupun Justin sangat hebat dalam 1 lawan 1, tetapi ia tidak pernah sedikit pun meremehkan kemampuan ibunya itu. ตั้งใจเล่นนะแม่อย่าทำให้โอมผิดหวัง Namun saat di tengah pertarungan, Justin melepaskan senjatanya dan sepertinya ia ingin mengalah kepada ibunya.
dan Justin pun akhirnya dikalahkan oleh ibunya sendiri. Sementara itu, minion dari tim Higher mampu menghancurkan tower terakhir dari tim Om Gaga, dan tim Higher lah yang memenangkan pertandingan itu dan berhak mewakili Thailand untuk kompetisi dunia di Korea. Walaupun tim mereka kalah, tetapi tujuan mereka bisa terwujudkan dengan mengalahkan anaknya, yaitu Justin. Kemudian Justin pun diwawancarai untuk mengutarakan pendapatnya tentang dunia e-sport. Dan Justin juga ditanyai siapa orang yang MVP bagimu. Dan Justin pun menjawab kalau itu adalah ibunya. Karena tanpa ibu kita tidak akan bisa bermain AoV dengan HP kentang yang kita miliki. Sekentang-kentangnya HP kalian pasti lebih kentang HP saya. Dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah tetaplah bermain game sampai kalian dicoret dari kartu keluarga. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Dan jika kalian suka dengan videonya, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya.